ini sering sekali terjadi di lingkungan masyarakat dan tentu telah menjadi perhatian yang serius. Hal ini dikarenakan menjadi pengalaman negatif yang kerap kali dihadapi ketika berinteraksi dengan orang lain melalui berbagai platform media digital. Dalam bentuknya yang paling merugikan tentunya. Bullying digital ini dapat menciptakan perasaan stres, ketidaknyamanan, bahkan dapat menyebabkan trauma pada individu yang menjadi korban. Banyak kali bullying digital ini salah satunya kayak di SMA itu saling dengan maksud mengirimkan pesan-pesan melecehkan karena misalnya iri ataupun merasa dikucilkan dalam kelompok di sekolahnya misalnya. Nah, dalam konteks perubahan sosial dan kritik modernitas, bullying digital ini bukan sekedar ancaman personal saja, tetapi juga refleksi dari dinamika sosial modern. Adanya bullying digital akan membuat perubahan sosial baik itu dari sisi psikologis dan emosional, perubahan dalam melakukan interaksi sosial hingga perubahan norma sosial. Kritik modernitas terhadap perubahan sosial yang disebabkan oleh teknologi yang akan memicu pertanyaan tentang bagaimana sih bullying digital ini mencerminkan tantangan kritis terhadap fondasi masyarakat modern kita. Karena titik kritik modernitas ini akan menimbulkan rasa ketidakbertanggungjawaban, kemudian karena bentuk penyebarannya yang sangat cepat dan sulit untuk dikendalikan dan rawan terjadinya eksploitasi terhadap individu yang lebih lemah. Kemudian jika dikaitkan dengan konteks identitas, bullying digital akan membuat identitas individu akan semakin rentan terhadap ancaman di dunia daring. Dalam era digital di mana batas antara kehidupan pribadi dan publik ini meruncing, dan bagaimana bullying digital merintangi pembentukan identitas dan keberagaman di antara para pengguna internet. Karena pada dasarnya identitas memainkan peran penting dalam memahami dan mengatasi fenomena ini. Seperti beberapa orang yang akan menggunakan identitas palsu ataupun anonimus untuk merahasiakan identitas dia dan melakukan tindakan bullying secara digital. Dalam konteks kasus bullying digital ini, ekstasi komunikasi dapat memainkan peran yang kompleks dan sering kali dikontribusi pada eskalasi konflik dan dampak negatif. Seperti kecepatan dalam bertukar pesan secara online, jangkauan global yang dapat memviralisasi pesan dengan cepat sehingga meningkatkan dampak psikologis dan emosional pada korban, karena menjadi sasaran perhatian dan kritik dari halayak yang lebih besar. Dalam konteks ekstasi komunikasi online membawa tantangan etika yang mendalam. Sejauh mana kita dapat mempertahankan norma komunikasi yang sehat di tengah lautan informasi dan interaksi yang meluas. Konteks yang kedua ada konteks budaya populer, tindakan komunikatif, dan ruang publik. Dari segi budaya populer dapat menciptakan stereotip dan stigma terhadap kelompok atau individu tertentu. Bullying digital ini seringkali melibatkan penggunaan stereotip atau perilaku merendahkan yang didasarkan pada karakteristik tertentu seperti suku, gender, orientasi seksual, ataupun kepercayaan. Dari segi tindakan komunikatif dapat menciptakan doxing atau penyebaran informasi pribadi secara online. Ini dapat mencakup mengungkapkan alamat, nomor telepon, atau informasi pribadi lainnya dengan maksud merugikan dan menjadi bentuk pelecehan yang sangat serius. Dari segi ruang publik, seperti halnya media sosial ini dapat sering dianggap sebagai ruang publik di mana orang berbagi gagasan, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam diskusi. Namun, seringkali ruang publik ini dapat disalahgunakan oleh individu ataupun kelompok untuk menyebarluaskan pelecehan atau mengintimidasi. Ditambah, algoritma dari media sosial ini tentu dapat mempengaruhi apa yang muncul di ruang publik digital. Konten berbahaya atau merugikan yang diberikan prioritas oleh algoritma dapat lebih mudah menyebar dan menciptakan lingkungan yang tidak aman. Baik, lanjut ke konteks post-truth. Post-truth itu merujuk pada situasi di mana emosi, opini, dan kepercayaan pribadi seringkali lebih berpengaruh daripada fakta yang objektif dalam membentuk opini publik. Namun dalam konteks budaya media baru dan kasus bullying digital, fenomena ini dapat lebih diperumit oleh kemampuan media sosial untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Karena opini yang dibuat berdasarkan emosi seseorang, dalam budaya media baru itu seringkali opini dan pandangan yang dibentuk oleh tanggapan emosional terhadap suatu peristiwa daripada analisis fakta.
Dan untuk kasus bullying digital dapat memicu reaksi emosional yang kuat yang kemudian dapat mempengaruhi cara orang melihat dan memproses informasi terkait. Ditambah penyebarannya yang cepat melalui media sosial sehingga menimbulkan kurangnya kontrol dan rasa tanggung jawab bagi pelaku bullying digital untuk menyebarkan informasi palsu atau merugikan tanpa takut konsekuensi hukum. Oke, karena kita udah sama-sama mengetahui bahayanya bullying digital dan pentingnya untuk mengakui bahwa bullying digital bukanlah masalah sepele, dalam era digital yang semakin terkoneksi, perlindungan terhadap individu dan tindakan bullying digital menjadi semakin penting. Lalu masyarakat dan pihak berwenang memang perlu bekerjasama untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani bullying digital agar dapat menciptakan lingkungan daring yang lebih aman dan ramah bagi semua orang. Dan pentingnya memahami bullying digital dalam era digital karena pengaruh yang didapatkan merugikan terhadap kesejahteraan kita secara keseluruhan. Dan semakin banyak orang yang menggunakan media digital untuk berkomunikasi, dan semakin penting bagi kita untuk memahami bagaimana pengalaman ini dapat mempengaruhi kita dan mencari cara untuk mengelola dan mencegah masalah bullying digital. Ya, dari saya Yudhistira Akbar, ada teman saya Fatio dan Rayanza. Seperti itu teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.